Setiap Jumat habis asar sampai maghrib banyakin doa dengan doa ini. Semoga Allah mengabulkan permintaan kita sesuai dengan permintaan tadi, Allahumma kfina bihalalika an. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan, tahiyatan salamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah perkenankan kita kembali duduk di majlis ini. Semoga Allah mengampuni dosa kita, memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang melimpah kepada kita, dan semoga juga terlimpah kepada keluarga kita semuanya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada waktu yang lalu kita sudah menghafal nama-nama surat ya. Nama-nama surat di dalam Al-Quran. Sudah 10 ya? Atau 20? 10 ya? Masih ingat? Masih ingat gak? 10 ya. Kita ingatkan kembali 10 surat pertama di dalam Al-Quran. Biar dari 114 kan kita udah hafal 10, berarti kan tinggal 104 kan. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus, 1 Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus. Yang kelima Al-Maidah. Yang kedua Al-Baqarah. Yang kedelapan Al-Anfal. Yang ke-10, yang ketiga, yang ke-7, yang pertama, yang ke-4 An-Nisa, yang ke-8 Al-Anfal, yang ke-7, yang ke-5 Al-Maidah. Jadi kita harus
selalu berlatih itu, ya, mengingatkan nama-nama surat itu, sehingga paling tidak kita paham namanya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat At-Taubah. At-Taubah itu surat yang ke-9, ya kan? Surat yang ke-9, ayat yang ke-36. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Inna, sesungguhnya, iddatasy syuhuri, hitungan bulan, hitungan bulan, indallahi, di sisi Allah, itsna asyara syahran. Itsnain itu hari apa? Itsnain itu hari keberapa? Itsnain itu Senin, hari kedua. Yang pertama Ahad. Yang pertama Ahad, yang kedua Senin. Senin itu dari kata Itsnain. Itsnain itu dua. Nah, Itsna itu dua. Asyara itu 10. Nah, jadi Itsna asyara itu 12 artinya. Kalau bahasa pasarannya amiyah, jadi isnatash, ya, isna asyara. Jadi dalam hitungan sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah isna asyara, 12 syahron. Syahron itu bulan. Kalau dalam surat yang menceritakan Lailatul Qadar, fi alfi syahr. Nah, alfi syahr itu 1000 bulan. Jadi syahr itu bulan. Syahrun. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 syahran, 12 bulan fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, yaitu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, itu memang sudah di-create, sudah rencanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam setahun itu ada 12 bulan. Jadi dalam penciptaan langit kan kita ada hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan, itu sesuai dengan penciptaan langit dan bumi, ya. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah dirancang bahwa dalam setahun itu ada 12 bulan. Jadi sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah
12 bulan fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal arda, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dulu sudah pernah saya sampaikan, ada 4 bulan haram. Itu bulan apa saja? Yang pertama Dzulqa'dah, kalau dihitung dari, ya bisa dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, Dzulqa'dah itu urutan bulannya yang ke-11. Dzulhijjah itu urutan bulan yang ke-12. Muharram itu urutan bulan yang pertama. Dan Rajab adalah urutan bulan yang ke-7. Jadi 3 bulan itu berurutan, tetapi 1 bulan tidak berurutan. Itulah 4 bulan haram. 4 bulan haram: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, bulan haram itu siapa-siapa yang melakukan ibadah itu dilipat gandakan pahalanya. Tetapi kalau kita berbuat dosa, maka dosanya pun dilipat gandakan. Itulah bulan haram. Sehingga ya jangan main-main dengan bulan haram. Kalau kita berbuat dosa, dilipat gandakan. Tetapi kalau kita berbuat baik, maka ganjarannya, pahalanya dilipat gandakan. Nah, ada ulama yang membuat atau menciptakan sebuah doa. Doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah, berikan keberkahan kepada kami fi Rajab, di dalam bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Nah, ini untuk menyambut bulan Ramadan. Sejak masuk bulan Rajab itu kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami, limpahkanlah keberkahan kepada kami fi Rajab, di dalam bulan Rajab, wa Sya'ban, dan dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Semoga kita semua sampai ke dalam bulan Ramadan. Karena apa? Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi bulan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Begitu mulianya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan. Nah, di sini hari ini kita baru menginjak bulan Rajab. Rajab itu bulan yang ke-7, nanti Sya'ban bulan yang ke-8,
dan Ramadan bulan yang ke-9. Dalam bulan Rajab kita sudah banyak berdoa, banyak-banyak berdoa. Makanya saya ingin mengajarkan kepada kita semuanya doa untuk kita amalkan. Doa ini bukan hanya dalam bulan Rajab saja, tapi di setiap saat kita berdoa. Doanya kita hafal bersama-sama. Allahumma kfina Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ulangi. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Wa aghnina bitta'atika an ma'siyatik. Wa aghnina bitta'atika an ma'siyatik. Ulangi. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Wa aghnina bitta'atika an ma'siyatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Wa aghnina bitta'atika an ma'siyatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Wa aghnina bitta'atika an ma'siyatik. Wa bifadlika amman siwa. Dapat. Wa bifadlika amman siwa. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Wa aghnina bitta'atika an ma'siyatik. Wa bifadlika amman siwa. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Wa aghnina bitta'atika an ma'siyatik. Wa bifadlika amman siwa. Doa ini biasakan bagi bapak-bapak ya, sebelum pulang dari sholat Jumat banyak-banyak doa setiap Jumat. Di lain waktu juga setiap habis sholat kita berdoa. Tapi utamanya adalah hari Jumat sebelum kita sholat Jumat, selesai sholat Jumat kita banyak-banyakkan dengan doa. Allahumma kfina
bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma qina, ya Allah cukupkanlah kami bihalalika an haramik, dengan yang halal, dengan yang halal darimu, dan jauhkanlah kami dari yang haram. Allahumma qina bihalalika an haramik. Allahumma qina, ya Allah cukupkanlah kami dengan yang halal, dan jauhkanlah kami dari yang haram. Wa aghnina bi ta'atik, dan perkayakan, jadikan kami kaya, perkayalah kami bi ta'atika, dengan ketaatan kepada amma maksiatik, dan jauhkan kami dari maksiat kepadamu. Wa bi fadlika amman siwa, dan karuniakan kepada kami dan karunia yang sebanyak-banyaknya itu. Wa bi fadlika amman siwa, karuniakan kepada kami dari amman siwa, dari bergantung kepada selain, dari bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karuniakan kepada kami dari semua hal yang bergantung kepadamu, bergantung selain kepadamu. Jadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma qina bihalalika an haramik. Sekarang kan banyak orang yang tidak cukup dengan yang halal, sampai ada yang mengatakan yang haram, mencari yang haram aja susah, apalagi yang haram, yang halal. Ini istilah apa ya? Yang tidak benar sebenarnya. Jadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicukupkan dengan yang halal. Mudah-mudahan kita berdoa dalam munajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal, dan jauhkanlah kami dari yang haram. Jadi permohonan ini kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bersama atau dicukupkan rezeki kita, kehidupan kita dengan yang halal. Apa yang kita makan jadi halal, apa yang kita perbuat juga halal. Kita salurkan syahwat kita kepada yang halal, jadi cukupkan dengan yang halal. Kan banyak orang yang sudah punya yang halal, tapi masih mencari yang haram. Banyak orang yang sudah punya yang halal, istri kita itu halal, tapi masih banyak orang yang mencari yang haram. Ini artinya dia tidak dicukupkan dengan yang halal. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma qina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal, dan jauhkan kami dari yang haram. Kita masih punya rezeki yang halal, tapi masih mencari yang haram. Nah, ini juga kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma qina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal, dan jauhkan kami dari yang haram. Allahumma qina
bersama-sama. Allahumma qina bihalalika an haramik. Allahumma qina bihalalika an haramik. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Dan perkaya kami ya Allah, perkaya kami ya Allah, wa aghnina bi ta'atika, dengan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Artinya dalam hidup kita, jadikan hidup kita ini sebagai sesuatu yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik, dan jauhkan kami dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kepada-Mu ya Allah. An ma'siyatik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik, dan perkaya kami dengan ketaatan kepada-Mu dan jauhkan kami dari maksiat kepada-Mu. Karena hidup kita ini adalah ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kewajiban kita yang pertama-tama kepada Allah adalah alla ta'budu illa iyyah. Jangan engkau menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia, ini dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya inilah frame ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah. Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka bermaksiat kepadanya. Maka kita bermohon wa aghnina bi ta'atika am ma'siyatik. Perkaya kami, ya Allah, perkaya kami dengan ketaatan. Jadi semua dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aghnina bi ta'atika am ma'siyatik. Wa bi fadlika amman siwak. Karuniakan kami ya Allah amman siwak, dari bergantung kepada selainmu. Artinya kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniai, agar kita tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tempat bergantung kita hanya kepada Allah. Kita senantiasa tawakal kepada Allah setiap harinya. Seperti seekor burung pergi pagi lapar, belum dapat makan, dia mencari makan, pulang udah kenyang. Burung saja mendapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tawakalnya luar biasa burung itu kan. Seekor burung itu ketika pulang, apakah dia bawa sekarung beras itu? Nggak ada, ya kan? Burung itu nggak bawa sekarung beras. Pergi kosong, pulang kosong juga. Pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang, tanpa dia harus membawa sekarung beras atau bekal untuk besok. Enggak. Nah kita sudah punya satu, mencari dua. Sudah punya dua, mencari tiga. Sudah punya tiga, mencari 10. Sudah punya 10, mencari. Wah, kita tumpuk-tumpuk harta kita. Nah itulah kita.
manusia. Berbeda dengan burung. Lebih tawakal burung kayaknya ya daripada kita. Burung demikian, ya. Ya burung, ya ayam, ya. Dia pergi dalam keadaan lapar, dia cari makan, dapat makan, kemudian dia pulang. Besok pagi begitu terus. Kalau di sekitar kita banyak makanan, ya. Kalau apalagi kalau di kampung ada sawah, ya kan, ada padi dan semacam dan sebagainya. Tapi kalau di Arab Saudi, ya, misalnya, ternyata burung itu rezekinya beda-beda ya. Di Arab Saudi itu di sekitar haram banyak sekali burung merpati. Dan itu ingat kalau bapak ke sana nggak boleh nangkep itu burung merpati. Walaupun banyak sekali dan dekat sekali, kayaknya gampang untuk ditangkap, tapi nggak boleh, dilarang untuk ditangkap. Nah mereka burung itu dari mana makannya? Ternyata banyak orang yang bersedekah kepada burung. Banyak orang yang bersedekah kepada burung. Sekarang 5 real. Kalau dulu 1 real dapat makan burung 1 plastik. Sekarang 5 real harganya. Harga makanan burung pun udah naik harganya di Arab Saudi. Nah itu 5 real, itu disebar untuk banyak burung-burung. Kalau orang Indonesia tipikalnya selfie. Nah, dimanapun selfie, sampai dengan burung pun selfie. Dengan burung juga selfie. Oh, burung itu disebar makanan, ya kan pada datang burung. Banyak sekali burung. Nggak terbayang kalau di sini nggak ada. Kalau di sini ada burung merpati sebanyak itu, kayaknya belum pernah saya lihat di sini. Datang burung-burung, kemudian dia lari ke tempat burung itu, terus foto, cepret. Itu tipikal orang kita, orang Indonesia. Sampai berselfie dengan burung. Di mana-mana selfie, di Ka'bah selfie, di ya, burung, kenapa? Ya ada kotoran, tapi wallahu alam ya. Di sana itu, ya emang di jalan-jalan itu ada kotoran burung, tapi tidak kalau kita kan punya kandang burung ya, itu kan kotorannya harus kita bersihkan dan sebagainya. Di sana ya emang ada tukang bersihan di sana ya. Tapi tidak sebanyak yang dibayangkan ya. Artinya masih tertangani gitu. Wallah. Dan begitu banyak burung, jarang kita melihat bangkai burung itu di mana. Bangkai burung itu di mana? Hampir nggak pernah lihat saya. Bangkainya kemana? Dan burungnya itu sama semua, seragam. Burungnya itu sama semua. Hanya 1-2 yang beda. Kadang ada warna putih, yang itu abu-abu. Seragam semua, abu-abu, ya begitulah. Seragam. Masya Allah, luar biasa. Hanya 1-2 yang ada yang nyeleneh. Ada warna putih, kadang-kadang. Ya, tapi memang yang lain itu kadang-kadang warna putih. Saya belum pernah lihat warna yang lain. Dan tidak boleh ditangkap. Kalau bapak dalam kondisi ihram, apalagi ya, dalam kondisi ihram itu nggak boleh berburu, ya, nggak boleh berburu binatang. Nah, itu di Mekah, Madinah, di tanah haram itu, jangankan dalam kondisi ihram, tidak dalam kondisi ihram pun kita nggak boleh menangkap burung merpati. Jadi jangan sekali-kali tangkap, potong, dimasak, itu jangan. Bisa ditarhil, ditarhil, tahu nggak? Ditarhil itu dimasukin penjara. Teman saya itu pernah ya, dulu 2014 saya bertugas sebagai
petugas haji ya. Ada staf saya ya, itu tengah malam, jam 1 malam dia pergi ke haram tanpa membawa identitas. Kita kan semua jemaah haji kan ada gelang, kasih gelang. Petugas pun ada gelang. Tapi ini teman saya itu gelang pun dicopot. Nggak pakai gelang, nggak bawa identitas apapun, paspor nggak dibawa, semua nggak dibawa, cuman pakai baju gamis gini terus ke haram. Itu gara-gara apa? Celinguan, kayak orang bingung gitu. Tapi ya mungkin kita kan kalau baru-baru ke sono kan masih ada terheran-heran dengan sesuatu kan, jadi celinguan gitu. Itu kemudian ditangkap sama askar. Ditanyain nggak bisa bahasa Arab, ditanya-tanya nggak bisa bahasa Arab, akhirnya ditarhil, dipenjara, dimasukin ke kontainer. Penjaranya di sekitar haram itu dalam bentuk kontainer, masukin ke kontainer. Akhirnya dia, kalau nggak salah waktu itu bawa telepon ya, telepon ke kita kan di sektor itu ada petugas dari tentara ya, keamanan, ada polisi, ada tentara. Saya itu Kopassus waktu itu. Nah, kemudian Kopassus ini langsung ke haram mencari. Ya, kalau Kopassus ini cepet ya, geraknya cepat, luar biasa ya. Saya punya staf Kopassus itu waktu itu luar biasa. Ke haram dicari, dapat dia. Akhirnya baru dikeluarkan setelah ya sekitar 2 jam lah di penjara di kontainer itu. Nah itu 2 jam di kontainer, tapi di sana kan panas. Luar biasa itu. Jadi intinya jangan main-main di sana ya. Itu hanya karena celinguan ya. Hanya kalau kita bahasa Jawanya itu celinguan. Celinguan tahu nggak ya? Celinguan kayak orang bingung gitu. Ditangkap, ditanya nggak tahu dia, nggak bisa bahasa Arab, nggak tahu, akhirnya ditangkap. Nah ini kita kembali ke ini tadi ya, kok bisa ke situ? Nah jadi kita membiasakan dengan doa tadi ya, Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Pertama. Yang kedua, ya, supaya gampang menghafalnya, ya, ada 3 bab di sini ya, 3 permintaan. Yang pertama, Allahumma kfina bihalalika an haramik. Yang kedua, wa aghnina bi ta'atika am maksiatik. Yang ketiga, wa bi fadrika amman siwak. Jadi 3 permintaan kita. Coba kita ulangi lagi. Allahumma kfina, Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika am maksiatik wa aghnina bi ta'atika wa aghnina bi ta'atika am maksiatik. Ulangi dari yang pertama. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika am maksiatik wa bi fadlika amman siwak wa bi fadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika am maksiatik
wa bi fadlika amman siwak. Coba 1, 2, 3. Ulangi. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika am ma'siyatik wa aghnina bi ta'atika am ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak wa bi fadlika amman siwak. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi ta'atika am ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Coba bareng-bareng. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi ta'atika am ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Ada yang sudah hafal? Nah, ini doa diulang-ulang ya. Nanti di rumah diulang-ulang ya. Kalau udah lupa lagi, besok tanyakan kepada yang sudah hafal. Jadi doa ini kita ulang-ulang, dan khususnya pada hari Jumat ya. Hari Jumat kita doa dengan doa ini. Sebelum pulang Jumat jangan berhenti dengan doa ini. Kalau ibu-ibu nanti istrinya juga di rumah diajarin dengan doa ini. Jumat habis asar doa dengan doa ini. Setiap Jumat habis asar sampai maghrib banyakin doa dengan doa ini. Semoga Allah mengabulkan permintaan kita sesuai dengan permintaan tadi. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku, cukupkan kami dengan yang halal, dan jauhkan kami dari yang haram. Wa aghnina bi ta'atika, dan perkaya kami dengan ketaatan kepadamu, am ma'siyatik, dan dari bermaksiat ya. Jauhkanlah kami dari maksiat kepadamu. Wa bi fadlika amman siwak, dan limpahkan, karuniakan kepada kami amman siwak, dari bergantung kepada selain. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan taklim kali ini kita menghasilkan hafalan doa diantaranya, dan juga hafalan nama-nama surat di dalam Al-Quran tadi. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya dan memberikan kesehatan serta perlindungan kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.